Selamat pagi, salam sehat dan salam semangat buat semua anak didik kami kelas 11 MIA. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kita adalah dari alat optik untuk bagian yang keenam. Dan pokok pembelajaran kita dari materi alat optik untuk bagian yang keenam ini ada dua bagian. Yang pertama adalah mengenai lensa tipis dan yang kedua adalah mengenai kuat lensa. Bagaimana konsep dari lensa tipis dan mengenai kuat lensa ini? Mari kalian perhatikan dan ikuti pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah mengenai lensa tipis. Apa itu lensa tipis? Lensa tipis adalah lensa yang memiliki ketebalan jauh lebih kecil dibandingkan dengan diameter kelengkungannya. Selanjutnya kita perhatikan jenis-jenis permukaan pembentuk lensa yang disebut juga dengan lensa tipis. Bagian-bagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lensa tipis berbentuk cembung rangkap yang disebut juga dengan biconvex. Gambarnya adalah seperti ini, di mana jari-jari kelengkungan R1 dan R2 adalah bertanda positif. Jenis yang kedua disebut dengan cembung datar atau plan convex. Gambarnya seperti ini, di mana jari-jari kelengkungan R1 adalah positif dan jari-jari R2 adalah tak berhingga. Yang ketiga adalah disebut dengan cembung cekung atau convex konkav. Gambarnya adalah seperti ini, di mana jari-jari kelengkungan R1 positif, kemudian jari-jari kelengkungan R2 bertanda negatif. Jenis yang keempat disebut dengan cekung rangkap atau bikonkav. Gambarnya adalah seperti ini, di mana jari-jari R1 dan R2 bertanda negatif. Jenis yang kelima disebut dengan cekung datar atau plan konkav. Gambarnya ini, di mana jari-jari R1 bertanda negatif dan jari-jari R2 adalah tak berhingga. Yang terakhir disebut dengan cekung cembung atau konkav konvex. Gambarnya seperti ini. Jari-jari kelengkungan R1 bertanda negatif dan jari-jari kelengkungan R2 bertanda positif. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana persamaan titik fokus untuk lensa tipis. Secara matematis, persamaan jarak titik fokus untuk lensa tipis adalah 1/f sama dengan NL dibagi NM dikurang dengan 1 dikali dengan penjumlahan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Sebagai keterangan dari persamaan ini adalah F adalah jarak titik fokus satuan cm, NL adalah indeks bias lensa, NM indeks bias medium, R1 jari-jari permukaan pertama dalam satuan cm, R2 jari-jari permukaan kedua dalam satuan cm. Sebagai catatan untuk persamaan ini adalah jika indeks bias medium tidak diberitahukan atau tidak diketahui, maka indeks bias medium dianggap di udara. Maka N medium NM itu akan sama dengan N udara atau NU yang bernilai 1. Selanjutnya mengenai kekuatan atau kuat lensa. Sebagai keterangannya adalah sebagai berikut. Kekuatan lensa menunjukkan seberapa kuatnya sebuah lensa dapat membelokkan cahaya yang datang. Nilai kuat lensa bergantung pada seberapa jauh titik fokus yang disebut juga dengan titik api dari sebuah lensa. Selanjutnya persamaan kuat lensa. Persamaannya adalah P sama dengan 1/f dalam satuan dioptri yang dapat disimbolkan dengan huruf D kapital. Kalau kita pergunakan kuat lensa P sama dengan 1/fokus, maka satuan daripada titik fokus F itu adalah satuan meter. Bagaimana kalau satuannya dalam satuan sentimeter? Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi kekuatan lensa P akan sama dengan 100/f dengan catatan satuan daripada F adalah
satuan sentimeter. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai lensa tipis dan kuat lensa ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Sebuah lensa tipis biconvex dengan indeks bias 3/2 memiliki jari-jari kelengkungan masing-masing 8 cm dan 24 cm. Tentukanlah jarak titik fokus dan kuat lensa jika lensa ditempatkan pada medium. Bagian A, udara, indeks biasnya 1. Kemudian bagian B, dalam air, indeks bias air sama dengan 4/3. Kita buat penyelesaiannya. Nah, dari keterangan soal disebutkan indeks bias lensa NL sama dengan 3/2, kemudian jari-jari kelengkungan R1 8 cm, jari-jari kelengkungan R2 sama dengan 24 cm, dan kedua jari-jari ini bertanda positif karena permukaannya adalah biconvex atau cembung rangkap. Untuk bagian A, menentukan titik fokus lensa ketika berada di udara yang kita simbolkan dengan FU. Kita pergunakan persamaan titik fokus untuk lensa tipis. Maka 1/F udara akan sama dengan NL dibagi NM dikurang dengan 1 dikali dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Maka 1/F udara sama dengan N lensa 3/2. Kemudian untuk bagian A, mediumnya adalah udara 1 ya, dikurang dengan 1, kemudian dikali dengan 1/8 ditambah dengan 1/24. Maka 1/F udara akan sama dengan hasil dari perhitungan ini sama dengan setengah, kemudian hasil perhitungan ini sama dengan 4/24, sehingga kita peroleh 1/F udara itu akan sama dengan 1/12. Sehingga dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai titik fokus lensa ketika berada di udara, yaitu F udara, FU akan sama dengan 12 cm. Kemudian kuat lensa di udara ya. Kuat lensa di udara kita pergunakan persamaan PU atau P udara akan sama dengan, kita pakai persamaan 100/F udara karena satuan titik fokus adalah satuan cm yang kita peroleh. Maka kuat lensa ketika berada di udara itu akan sama dengan 100/12, kita sederhanakan 25/3 atau dalam desimal itu 8,33 dioptri. Untuk bagian B, menentukan titik fokus lensa ketika berada di dalam air, kita sebut sebagai FA. Maka 1/FA sama dengan NL/NM dikurang 1 dikali dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada persamaan ini. Maka 1/FA sama dengan 3/2 dibagi 4/3 dikurang dengan 1 dikali dengan 1/8 ditambah dengan 1/24. Maka 1/FA akan sama dengan hasil perhitungan ini sama dengan 1/8 dikali dengan 4/24. Sehingga nilai titik fokus ketika berada di dalam air FA sama dengan 48 cm. Selanjutnya kuat lensa ketika berada di dalam air ya. Kita pergunakan persamaan PA sama dengan 100/FA akan sama dengan 100/48, kita sederhanakan 25/12 atau kita buat dalam desimal itu sama dengan 2,08 dioptri. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah lensa meniskus memiliki permukaan cembung dengan jari-jari 3 cm dan permukaan cekung dengan jari-jari 4 cm terbuat dari kaca dengan indeks bias 1,6. Bagian A, tentukanlah jarak fokus lensa. Bagian B, jenis lensa yang terbentuk. Bagian C, perbesaran bayangan sebuah benda yang diletakkan 15 cm di depan lensa. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal, di sini tidak disebutkan medium daripada lensanya, maka kita anggap mediumnya adalah udara ya. Maka N medium sama dengan N udara sama dengan 1. Selanjutnya indeks bias lensa NL 1,6, permukaan R1 ya yang cembung 3 cm,
kemudian permukaan yang kedua yang cekung kita buat bertanda negatif, berarti negatif 4 cm. Untuk bagian A menentukan jarak fokus lensa. 1/f sama dengan NL dibagi NM dikurang 1 dikali dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Maka 1/f sama dengan 1,6/1 dikurang dengan 1 dikali dengan 1/3 dikurang 1/4. Maka 1/f sama dengan 0,6 dikali dengan 1/12. Dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai fokus daripada lensanya sama dengan positif 20 cm. Kemudian bagian B menentukan jenis lensa yang terbentuk. Karena tanda jarak fokus positif, perhatikan di sini positif, maka jenis lensa yang terbentuk adalah lensa cembung atau disebut juga dengan lensa konveks. Kemudian bagian C menentukan perbesaran bayangan. Kita akan menentukan terlebih dahulu jarak bayangan ya ketika bendanya diletakkan sejauh 15 cm di depan lensa. Kita pergunakan hubungan jarak fokus, jarak benda dengan jarak bayangan, ini persamaannya. Maka dari persamaan ini kita buat persamaan untuk menentukan jarak bayangan ya. 1/S aksen itu akan sama dengan 1/fokus dikurang dengan 1/S. Maka 1/S aksen sama dengan 1/20 dikurang dengan 1/15. 1/S aksen sama dengan 3/60 dikurang dengan 4/60 sama dengan negatif 1/60. Maka S aksen sama dengan negatif 60 cm. Untuk menentukan perbesaran bayangan, ya persamaan untuk perbesaran bayangan ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya, di mana perbesaran M itu adalah perbandingan harga mutlak dari S aksen per S. Maka perbesaran M akan sama dengan harga mutlak dari negatif 60/30, ini akan sama dengan 2 kali. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sebuah lensa tipis berbentuk cembung datar dengan jari-jari kelengkungan permukaan cembung adalah 9 cm. Jika sebuah benda diletakkan sejauh 24 cm di depan lensa, dihasilkan bayangan nyata pada jarak 48 cm dari lensa. Tentukanlah indeks bias lensa tipis. Kita buat penyelesaiannya dari keterangan soal. Ya, di sini juga tidak disebutkan indeks bias medium, maka kita anggap di udara yang sama dengan 1. Kemudian jari-jari kelengkungan R1 yang cembung 9 cm, kemudian permukaan yang kedua adalah berbentuk datar, maka jari-jarinya adalah tak berhingga ya. Kemudian jarak bendanya 24 cm dan jarak bayangan di sini disebutkan 48 dan bersifat nyata. Kalau bersifat nyata, maka S aksen bertanda positif. Maka S aksen kita tulis sama dengan 48 cm. Kita mulai dari hubungan jarak fokus F dengan jarak benda S dan jarak bayangan S aksen. Hubungannya adalah sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Maka 1/F sama dengan 1/24 ditambah dengan 1/48. Maka 1/F sama dengan 2/48 ditambah 1/48. Sehingga 1/F sama dengan 3/48. Kita sederhanakan akan sama dengan 1/16. Sehingga jarak fokus lensanya F sama dengan 16 cm. Kemudian dari persamaan jarak fokus lensa tipis ya, 1/F sama dengan NL/NM dikurang 1 dikali dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Kita masukkan nilai jarak fokus yang sudah kita peroleh ya, berarti 1/16 sama dengan N lensa NL dibagi 1 dikurang 1 dikali dengan 1/9 ditambah dengan 1 per tak berhingga ya. Bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga 1/16 akan sama dengan NL dikurang 1 dikali dengan 1/9 ditambah dengan 0. Ini kita kali silang. Maka 9 sama dengan 16 NL dikurang 16. Negatif 16 ini kita pindahkan ke ruas kiri berarti menjadi tambah ya.
sehingga ruas kiri menjadi 25 sama dengan 16 NL, sehingga NL sama dengan 25 per 16, hasilnya sama dengan 1,56. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang terakhir nomor 4. Untuk bagian A, jarak fokus sebuah lensa tipis cembung datar di dalam air, di mana N air 4/3 adalah 40 cm. Jika indeks bias lensa 3/2, tentukanlah jari-jari kelengkungan lensa. Untuk bagian B, 3 buah lensa masing-masing dengan jarak fokus 20 cm, 40 cm, dan negatif 30 cm disusun dengan sumbu utama berimpit. Tentukanlah jarak fokus dan kuat lensa gabungan. Kita buat penyelesaiannya. Untuk bagian A, yaitu menentukan jari-jari kelengkungan lensa, ya. Kita pergunakan persamaan titik fokus untuk sebuah lensa tipis, ya. Di sini disebutkan mediumnya adalah air, berarti kita tuliskan 1 per FA, F air, ya, sama dengan NL dibagi NM dikurang 1 dikali dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Nilai fokusnya 40 cm, ya, maka 1 per 40 sama dengan 3/2 dibagi dengan 4/3 dikurang 1 dikali dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per tak berhingga. 1 per 40 sama dengan, hasil perhitungan ini sama dengan 1 per 8 dikali dengan 1 per R1. Atau 1 per R1 sama dengan 8 per 40. Kita sederhanakan, akan sama dengan 1 per 5, sehingga jari-jari kelengkungan cembung atau R1 itu sama dengan 5 cm. Kemudian untuk bagian B, menentukan jarak fokus lensa gabungan. Di sini yang disusun adalah hanya 3 lensa, ya, dengan jarak fokus yang berbeda-beda. Untuk menentukan jarak fokus gabungan daripada lensa, kita pergunakan persamaannya seperti berikut ini. 1 per F gabungan sama dengan 1 per F2, 1 per F1, ditambah dengan 1 per F2, ditambah dengan 1 per F3. Kalau misalnya ada 4 lensa, berarti kita tambahkan 1 per F4 dan seterusnya. Maka 1 per F gabungan akan sama dengan 1 per 20, ditambah dengan 1 per 40, ditambah dengan 1 per negatif 30. Maka 1 per F gabungan akan sama dengan 6 per 120, ditambah dengan 3 per 120, dikurang dengan 4 per 120. Maka 1 per F gabungan akan sama dengan 5 per 120, sehingga titik fokus gabungan ketiga lensa F gabungan sama dengan 120 dibagi 5 sama dengan 24 cm. Kemudian menentukan kuat lensa gabungan, ya. Kita pergunakan hubungan antara kuat lensa dengan titik fokus. Maka kuat lensa gabungan atau P gabungan itu akan sama dengan 100 per F gabungan. Kita perhatikan di sini satuan daripada titik fokus gabungan cm, maka kita pergunakan persamaannya adalah 100 per F gabungan. Maka kuat lensa gabungan akan sama dengan 100 per 24, akan sama dengan 25 per 6, kalau kita desimalkan sama dengan 4,2 dioptri. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan ini. Seperti biasa, di sini saya buat soal latihan, ada 4 nomor, dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semua. Tetap semangat dan semoga berhasil.